di sini sudah hadir bersama saya, namanya Sasuke. Ya, Sasuke, selamat malam Pak Sasuke, apa kabar Pak? Selamat malam, Bro. Shalom. Salam Pak. Silakan Pak. Boleh saya menanggapi? Silakan Pak, silakan. Ya, teman-teman yang menonton acara ini, detail dari peristiwa dalam Al-Quran, apabila kalian mempelajari Al-Quran itu mengikuti urutan turunnya surah. Jadi jangan baca QS 1, QS 2, QS 3, dan seterusnya. Bukan begitu. Baca surah turun yang pertama apa, surah turun kedua apa, surah turun ketiga apa, surah turun keempat apa, dan seterusnya. Kalau kamu mempelajarinya dengan cara seperti itu, maka kamu akan mendapatkan kronologisnya. Karena disitulah kejadian sebenarnya. Itu adalah logika berpikir Muhammad, persis seperti itu. Jadi saya mempelajarinya Al-Quran itu mengikuti itu, urutan surah itu. Saya pelajarin topik apa misalnya saya mau ambil. Misalnya topik pengakuan. Baik, ini saya mau jawab ya mengenai pertanyaan-pertanyaan historikal kitab kita. Kali ini saya mau menjawab terkait Perjanjian Baru. Apakah Perjanjian Baru secara historis dapat diandalkan? Perlu dicatat teman-teman, Alkitab ya adalah dokumen yang paling banyak kritik, paling banyak serangan, namun sampai ribuan tahun sampai saat ini tetap bertahan dan melalui semua tes-tes itu ya. Kita lihat apa tes-tesnya dan keandalan historikal Perjanjian Baru. Yang pertama ya, ujian keandalan dokumen sejarah, termasuk Perjanjian Baru. Ini saya bahas khusus Perjanjian Baru. Bagi para ahli, ya, para sarjana, peneliti, arkeolog, untuk menentukan keaslian dokumen sejarah, itu menggunakan tes uji bibliografi terkait manuskrip dan lain sebagainya, uji bukti internal, ya, konsistensi, uji kebenaran, uji keraguan, uji saksi mata, uji kontradiksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga namanya uji bukti eksternal. Nah, ini terkait misalnya kesaksian dari eksternal mengenai Perjanjian Baru, termasuk bukti-bukti arkeologi. Kita satu-satu aja, saya ringkas-ringkas saja. Pertama, penanggalan Perjanjian Baru. Ya. Tidak ada dokumen kuno yang penulisannya begitu dekat dengan kejadian. Kalau kita lihat kitab yang ditulis oleh Paulus, surat Galatia, itu sekitar tahun 40 Masehi. Hanya sekitar 7 tahun setelah kematian Yesus. Nanti saya kasih lihat summary-nya semua penanggalan kitab-kitab di Perjanjian Baru. Kemudian penulis Perjanjian Baru itu semua saksi mata. Jadi kita nggak perlu diceritakan perlu sana, itu nggak perlu. Karena saksi mata, makanya dokumen kitab-kitab yang jauh dari kejadian, katakanlah setelah paling terakhir itu Rasul Yohanes ya, pada saat dia menulis di kitab Wahyu di Pulau Patmos tahun 90-an, itu udah di-close, nggak diterima. Karena satu, terlalu jauh. Kedua, bukan saksi mata. Jadi nggak ada yang mengalahkan mengenai Perjanjian Baru, kedekatan historisnya dengan kejadian, dan penulisnya semua saksi mata langsung. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian tes bibliografi, ini termasuk manuskrip, kemudian keandalan manuskrip, transmisi manuskrip ya. Ini saya singkat aja teman-teman ya. Kita lihat misalnya dari tanggal manuskrip, kita lihat misalnya jumlah manuskrip kita. Ya. Kita lihat misalnya di sini. Kita memiliki bejibun jumlah manuskrip, puluhan ribu teman-teman. Dan ini semua saling melengkapi. Ya, dari bahasa Armenia, Koptik, manuskrip Koptik, Gotik, Ethiopia,
Total Latin, ya, Old Latin, Vulgata, Syriac, Georgian, Slavic. Ini semua manuskrip Yunani. Yunani aja udah 6.000. Ini sekitar 1,2 juta lembar. Non-Greek 18.000. Kalau di total seluruh perjanjian baru, total Yunani dan non-Yunani, termasuk Latin dan ini ya, semua ini Koptik, Armenian, Gotik, Ethiopian, dan seterusnya. Kita punya 23.986 manuskrip. Dan ini bertambah terus dengan penemuan-penemuan. Nah, kalau kita gabungkan dengan Old Testament, kita punya 66.000 manuskrip. Sekarang kita coba visualisasi. Ya, dokumen kuno seperti Homer, Iliad, ini saya kasih lihat ya dokumen kuno itu apa aja. Saya kasih lihat dokumen kuno itu misalnya, nah ini Homer, ya, sastrawan Yunani yang sangat terkenal, sangat besar. Saya udah baca bukunya Iliad, Odyssey itu. Iliad ini mengenai kisah peperangan Troya, Spartan dengan Troy. Herodotus juga saya udah baca, ini history. Ini salah satunya kisah 300 tuh. Bagaimana tentara Spartan yang berjumlah 300 tuh menghadang tentara Xerxes dari Persia, ada ditulis di history. Nah ini nih, dokumen-dokumen kuno nih. Kita lihat tadi visualisasinya ya teman-teman. Total dikumpulkan cuma 4 feet. Ya, 4 feet itu berapa? Sekitar 1 meter lebih kan. Nah, ini jika dibandingkan dengan World Trade Center 1792 feet. New Testament 1 mile. Ya, teman-teman. 1 mile itu sekitar berapa? 1,6 kilometer. Ini 1,5 Old Testament. 2,4 kilometer. Kalau di total 4 kilometer. Berjuta-juta hanya manuskrip Yunani itu udah ada 1 juta halaman. Bagaimana dengan ini? Dan semua ini kita punya asli manuskrip tersimpan di museum-museum, di perpustakaan-perpustakaan, di Vatikan, di gereja-gereja, itu tersimpan, bahkan sudah didigitalkan. Kalau mau lihat untuk digitalnya itu bisa. Kemarin saya udah cek websitenya di mana itu. Udah didigitalkan. Silakan kalau mau lihat. Itu dari manuskrip. Lain kali aja, nanti ada digitalnya kita bisa lihat. Ini contoh ya, manuskrip yang populer ya. Ini misalnya yang tertua John Ryland, kemudian Bodmer Papyrus, ya, berisi misalnya 104 lembar Yohanes 1 dan seterusnya. Dia Tesseron, ya, contohnya ini. Chester Beatty, berisi bagian utama dari Perjanjian Baru. Ini contohnya nih. Codex Vaticanus, tersimpan di perpustakaan Vatikan. Manuskrip ini memuat hampir semua isi Alkitab, baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Ya, ini Codex Sinaiticus, berisi hampir semua Perjanjian Baru dan lebih dari setengah Perjanjian Lama. Ya. Ini melengkapi semua. Codex Alexandrinus, tersimpan di British Library, ditulis dalam bahasa Yunani di Mesir. Ini contohnya. Codex Ephraimi, teks bagian-bagian tertentu dari Perjanjian Baru ini. Ini ada semua nih. Ini cuman yang populer aja ini. Codex Bezae berisi Injil dan Kisah Para Rasul. Codex Washingtonensis. Ini semua nih, kita punya contohnya. Nah, kemudian kita punya kutipan patriastik para bapak gereja yang menulis buku-buku ya. Seandainya semua naskah-naskah manuskrip yang berjuta-juta itu, 66.000 itu hilang, Alkitab masih bisa direkonstruksi dari kutipan-kutipan para bapak gereja. Karena mereka menulis buku misalnya tulisan-tulisan patriastik ya. Misalnya Justin Martyr dalam karyanya ya, dia mengutip ada 268 ya kutipan dari Injil, Kisah Para Rasul 10 dan seterusnya ya. Nih Origen mengutip 9.231 ayat dari Injil.
selanjutnya Tertullian, Hippolytus, Eusebius, dan seterusnya. Ini kutipan-kutipan para bapak gereja itu bisa menyusun Alkitab. Nah, kemudian sekarang itu tes bibliografi, tes bukti internal. Ya, ini kita sudah lalui semua, Alkitab udah lewat ini semua. Udah melewati manfaat, keraguan, benefit of the doubt. Jadi kalau Alkitab kita ditaruh di pengadilan, kemudian dites dengan tes-tes uji-uji yang dilakukan di pengadilan seperti apa? Hakim atau jaksa penuntut. Udah lewat semua. Ya. Kemudian sekarang masuk ke bukti eksternal untuk keandalan perjanjian baru. Ya, kita punya bukti pendukung dari penulis Kristen awal yang mengutip atau memparaphrase Alkitab, Eusebius, Irenaeus, Clement of Rome, Ignatius, Polycarpus, Tatian. Nah, kemudian 8 tes berbeda untuk keakuratan catatan perjanjian baru, uji intensi, Dension test. Udah lewat semua. Kemudian tes kemampuan, the ability test. Alkitab lulus. Tes karakter, lulus. Tes konsistensi, udah. Uji bias, uji penyembunyian, the cover up test, lulus. Kenapa? Contohnya cover up test, karena semua mereka menceritakan apa adanya, termasuk penulis-penulis itu. Kalau mereka mau cover up, nggak mungkin dia cerita tentang aib mereka. Misalnya pada saat Petrus menyangkal, kan ditulis. Waktu Petrus menyangkal Yesus itu kan nggak ditutup-tutupi. Kan gitu. Itu contoh, salah satu contoh. Uji pembuktian, the corroboration test. Ya, tes saksi yang merugikan, the adverse witness test. Itu udah lewat semua Alkitab, teman-teman. Nah, sekarang kemudian konfirmasi awal non-Kristen terhadap sejarah perjanjian baru. Kita punya. Bahkan Kaisar Diocletian tuh mau membakar seluruh kitab-kitab suci orang, termasuk kitab-kitab suci, sampai dia mendirikan satu monumen yang ditulis kepunahan adalah nama bagi kekristenan. Yang terjadi apa? Roma menjadi Kristen. Tacitus, bukti sejarawan di luar Kristen, ya, non-Kristen yang mengakui mengenai perjanjian baru. Banyak nih. Suetinus, Tacitus sejarawan Romawi. Suetinus, ya. Ini Romawi juga. Yosefus sejarawan Yahudi, menulis. Arkeologi, kita punya bejibun arkeologi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini nanti saya bawakan juga, saya udah bawakan pengajaran mengenai perjanjian lama, akan berlanjut ke perjanjian baru, bukti arkeologi. Nah, kemudian saya langsung ke sini mengenai siapa penulis-penulis Alkitab itu, ya. Dokumen-dokumen perjanjian baru, tanggal dan pengesahannya. Ya. Ini saya cepat aja. Kita lihat. Ini semua saksi mata, ya, teman-teman. Saya kasih lihat dulu sebentar. Saya langsung summary-nya. Summary-nya aja. Semua saksi mata. Semua rasul, bentar ya, saksi mata. Oke, kita mulai di sini. Oke, ya. Ini untuk perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Matius adalah seorang murid Yesus. Markus adalah orang yang sejaman dari rekan dari Rasul Petrus. Petrus menganggap dia sebagai anak. Dan dia adalah juru tulis dari Petrus. Dia juga, Markus, adalah salah satu dari 70 murid. Lukas adalah seorang kontemporer yang mengenal para saksi mata. Ini ayatnya. Lukas bahkan juga salah satu, menurut Bapak Gereja Hippolytus, Lukas adalah salah satu dari 70 murid yang bertemu dengan Tuhan Yesus.
Bahkan dikatakan menurut sejarawan juga, Lukas ini adalah salah satu murid yang berjalan ke Emmaus bersama dengan Yesus. Yohanes sudah jelas saksi mata, murid langsung. Ya, dan seterusnya, Paulus, Yakobus, Petrus, Yudas, ini kan rasul-rasul. Jadi semua saksi mata. Nah, kita lihat Bapak Gereja Hippolytus dari Roma, ya, Lukas penulis Injil Lukas dan Yohanes Markus penulis Injil Markus, mereka termasuk bagian dari 70 murid. Gitu. Bahkan Lukas menyambut baik bertemu dengan Yesus, ya, dan meresponnya pada saat dia bahkan menjadi martir Kristus. Dia ke Yunani dan di sana dia menjadi martir. Nah, Lukas ini yang bertemu, salah satu murid yang bertemu dengan Yesus pada saat perjalanan ke Emmaus. Cuma dia tidak menuliskan namanya, karena di Alkitab itu ada yang namanya kadang ditulis, kadang enggak, anonimus. Seperti Paulus waktu dia diangkat ke surga tingkat ketiga, dia berkata, aku mengenal ada seorang yang diangkat. Padahal yang dimaksud itu Paulus. Nah, Lukas itu hanya menuliskan nama rekan seperjalanannya, Kleopas. Menurut Barnes Notes on the Bible and Gill's Exposition of the Entire Bible, Lukas itu adalah salah satu dari 2 murid yang berjalan bersama Yesus ke Emmaus. Gitu. Nah, Papias juga, Bapak Gereja, tahun 125 Masehi, itu menegaskan bahwa Markus dan Lukas juga adalah salah satu dari 70 murid Yesus. Gitu teman-teman. Jadi semua saksi mata, ya. Nah, ini ringkasannya, ya. Injil Matius kurang lebih ini ditulis tahun segini. Injil Markus tahun 50 sampai 60 Masehi. Kalau Yesus disalib tahun 33 Masehi, sangat dekat. Bahkan, ya, kita lihat nih, Galatia ditulis oleh Paulus tahun 48 Masehi. Itu teman-teman. Ini dekat sekali. Belasan tahun jaraknya. Ya, ada 10, 20. Tapi tidak lebih dari, kita lihat, ya, Wahyu. 1 Tesalonika tahun 50 Masehi. Yakobus malah diperkirakan tahun 45 sampai 49 Masehi. Karena dia Yakobus kan patriark di Yerusalem. Wahyu nggak lebih dari tahun 100 Masehi. Gitu. Ya. Jadi semua saksi mata. Saya kasihan tuh yang ini nggak belajar nuduh-nuduh. Itu aja Pak Scott. Baik, Terima kasih Pak. banyak. Ya, shalom. Salam Pak, thank you Pak. Itu menarik sekali. Ada 2 hal yang mau saya komentari mengenai itu Pak. Pertama, kemarin ada ustadz yang sedang pansos. Dia bilang kredibilitas penulis Injil itu dipertanyakan karena Yesus tidak mengkonfirmasi tulisan mereka, berbeda dengan Muhammad yang mengkonfirmasi Al-Quran gitu itu Pak. Cuma kemarin saya sudah bertanya dan sampai sekarang kita masih menunggu reaksi mereka. Saya bilang, kalau kamu meragukan kisah Yesus yang ditulis sezaman dengan dia, kenapa kamu percaya kisah Yesus yang ditulis 700 tahun setelah Yesus kembali ke surga? Itu kenapa pakai standar janda kan gitu. Nah, sampai sekarang belum ada reaksi Pak. Yang kedua Pak, mengenai presentase Bapak tadi itu, sebetulnya Islam juga punya Pak semua itu Pak. Uji-uji semua itu Pak sudah lewat mereka Pak, udah lulus Pak. Tapi semuanya lengkap di perpustakaan alam goib Pak. Jadi belum bisa dilihat Pak. Di alam goib sudah dipublikasikan Pak. Makanya kita susah mengaksesnya Pak. Percaya aja berarti Pak. Ya, itu yang dibilang si Ustadz Yusuf yang di PI itu, penegak Islam, dia bilang, kita meyakini bahwa Al-Quran yang kita punya hari ini berasal dari zaman Utsmani.
Ya kalau semua meyakini ya semua orang yakin lah udah. Kalau Kristen tuh teman-teman agama publik ya, diproklamirkan secara publik, makanya di gereja mula-mula itu dipersekusi karena dipublikasi. Dengarlah hai orang Israel, kan begitu. Mereka ini Petrus berkhotbah di depan publik, termasuk kitab-kitab kita silakan diterbuka, mau diuji bolak-balik silakan sampai sekarang nggak ada yang disembunyikan. Ya Gitu, Pak. jangankan ini Pak, ketika Muhammad ditanya-tanya tentang Isa, Muhammad bilang apa? Kalau kamu meragukan tentang kisah Isa, ayo kita bermubahalalah katanya. Bawa istrimu, bawa anakmu, mari kita saling melaknat. Macam mana mau nanya lagi Pak? Udah diancam kayak gitu Pak. Wah, itu Oke. bedanya kali Pak. Oke, kita lanjut ke yang lain Pak. Ada 2 orang lagi, tapi saya berharap kita singkat aja ya Pak. Di sini sudah 1:30. Saya besok juga masuk lab. Ya. Sedikit aja Pak ya. Jadi Yesus mengkonfirmasi setidaknya di perjanjian lama. Kemudian untuk perjanjian baru, Yesus mengatakan tuliskanlah kan. Nah, ada itu kata-kata Yesus. itu Dan sebenarnya waktu itu kan murid-murid Yesus kan membaca Alkitab yang termasuk yang di Emmaus. Maka Yesus berkata, maka Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Gitu. Itu yang selalu saya bilang. Konfirmasi. Itu selalu saya bilang sebenarnya. Kitab suci itu harus saling memberi kesaksian ya. Ya itulah apa namanya, kalau istilah ilmiahnya itu berarti bukti internal kan, kira-kira gitu ya. Iya. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Nggak nyambung, lain sendiri, unik sendirilah kita bilang gitu. Pak Wiwin deh. Pak Wiwin dari tadi menunggu. Ya. Oh, ya, sedikit saja Bro Scott ya. Baik. Sedikit saja, terima kasih ya Bapak Bro Scott ya, rekan-rekan yang menyimak. Saya hanya sedikit mengingatkan saja Bro Scott karena terkait tema Anda ini sudah tadi disebutkan banyak sekali. Jadi saya hanya ingin menyoroti mengenai tadi pembicaraan di tengah-tengah ya Bro Scott ya. Bagaimana kita ini mempelajari referensi-referensi dari kitab rekan-rekan Muslim ya Bro Scott ya. Ya kita bergerak berdasarkan talenta dan panggilan kita masing-masing ya Bro Scott ya. Karena saya pribadi melihatnya apa ya? Saya tidak bisa mengatakan bahwa dengan mempelajari referensi rekan-rekan Muslim ini kemudian nanti ditakutkan akan terjadi perdebatan, kemudian ada pihak yang dituntut secara hukum dan lain sebagainya begitu ya Bro Scott ya. Itu saya tidak kekhawatiran saya tidak ke sana ya Bro Scott ya, tapi kekhawatiran saya adalah lebih kepada misi untuk menyelamatkan generasi ya Bro Scott ya, generasi saya, generasi Anda, generasi orang-orang sekitar kita gitu kan ya. Karena kalau bukan kita yang membukakan referensi-referensi ini kepada rekan-rekan Muslim ya, kepada Anda juga ya yang non Muslim, lalu siapa lagi yang akan memunculkan ini begitu Bro Scott. Jadi jangan sampai ajaran-ajaran yang tidak benar ya, kemudian mengajarkan kebencian atau fobia terhadap kaum tertentu gitu ya, kemudian itu menjadi berkembang begitu ya. Jadi contohnya yang sedikit saja saya comot mengenai bantuan dari lembaga gereja yang kemudian dirobek-robek begitu ya oleh ormas tertentu. Nah itu kan ya sebuah fobia yang berlebihan gitu. Itu karena apa? Karena saya pikir itu karena ketakutan mereka yang berlebihan gitu, kurangnya literasi begitu Bro Scott. Jadi terakhir Bro Scott yang ingin saya sampaikan di sini, sekali lagi kita di sini kan bukan untuk mengolok-olok ya Bro Scott ya, bukan untuk menyebarkan kebenciannya gitu, tetapi kita di sini memunculkan referensi, dasarnya adalah membukakan ya kebenaran yang menurut kita ada di dalam referensi Anda, rekan-rekan Muslim itu seperti ini. Jadi dasarnya ini adalah karena kami mengasihi Anda. Nah, pertanyaannya adalah, ya garis bawahnya, apakah yang dilakukan oleh para polemikus Muslim itu terhadap kekristenan itu bisa diklaim sebagai dasarnya dari kasih? Apakah rekan-rekan polemikus Muslim Anda itu bisa mengatakan bahwa mereka melakukan apa yang mereka lakukan sekarang itu didasarkan oleh kasih? Saya yakin jawabannya tidak. Jadi silakan rekan-rekan Muslim ya mulai untuk berpikir kritis,
mulai untuk mencari informasi itu. Referensi-referensinya kita sediakan di sini ya. Tidak hanya pada video ini, tapi ya video-video yang sebelumnya, juga video-video mendatang. Dari saya mungkin seperti itu, Bro Scott. Ya, kita lanjut lain waktu. Terima kasih waktunya. Shalom, Tuhan memberkati. Salam, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin di waktu yang akan datang, sebetulnya tadi saya pengen kita membahas sebetulnya kenapa orang Kristen tidak berkiblat ke Yerusalem kalau berdoa, tapi nggak sempat lagi. Mungkin besok kita akan membahas itu dan isu yang lain juga. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak. Masih ada, mungkin ada pemanusia biasa atau Pak Jordan mau menyampaikan sesuatu terakhir sebelum kita tutup? Tidak, saya tinggal nyimak aja sebenarnya. Oke. Sudah tadi saya terpental karena mati lampu. Waduh. Oke. Pak manusia biasa gimana? Masih ada lagi atau kita tutup? Pak manusia biasa udah tidur dia. Oke. Saya ini aja nih. Ada pertanyaan dari chatting itu kan. Tentang ini mengapa ada kepercayaan Islam Mesianik itu percaya bahwa Hagar itu bukan seorang budak ya. Ini saya ambil di link ya, ngopibareng.id, read Menachem Ali, Siti Hajar istri Ibrahim bukan budak. Nah ini kan dikatakan loh oleh Menachem nih, karena Ustadz Menachem Ali menegaskan bahwa Siti Hajar istri Nabi Ibrahim bukanlah seorang budak, melainkan anak Raja Mesir Firaun. Nah ini kan unik ya. Menempatkan Hajar sebagai budak adalah penghinaan besar terhadap Hajar yang merupakan nenek moyang Muhammad. Sayangnya banyak ustadz atau kiai terlanjur berpandangan Hajar adalah budak. Nah ini yang statement dari Menachem Ali ya. Jadi ini tidak mengada-ngada ya. Saya mengatakan bahwa Hagar ini menurut Islam Mesianik itu adalah anak raja. Mereka mengacu pada ada tarkum ya, bahwa ada kepercayaan bahwa Hagar ini adalah anak raja Mesir Firaun. Itu dulu. Makasih. Baik. Saya juga mendengar itu dari pernyataan Muhammad Ali ya, atau Menachem Ali, dan itu sudah direspon oleh Pak Gracia Pelo dan juga Pak Jimmy Jeffrey ya. Itu adalah hoax belaka. Silakan mengecek videonya Pak Gracia Pelo untuk merespon pernyataan Muhammad Ali itu. Terima kasih Pak Ikhnas. Ya, terima kasih semuanya Bapak-bapak yang sudah mampir, dan Bapak Ibu yang ada di live chat, moderator juga yang berkenan untuk membantu memoderasi komentar. Terima kasih. Dan ini yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya kita mengajak Bapak Ibu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika nanti kamu pulang sebelum tidur, berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau sebelum ini kamu pernah menghina-hina Yesus, maka berdoa, minta ampun, bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya tidak mengenal Engkau selama ini. Saya menghina-hina Engkau, tapi ternyata Engkau Tuhan yang telah mati bagi saya untuk menyelamatkan saya. Ampuni saya dan jadilah Tuhan penguasa hidup saya mulai dari sekarang sampai selamanya. Juga selamatkan saya dan juga keluarga saya. Amin. Doakan seperti itu, dan biarlah Tuhan bekerja. Undang juga Roh Kudus untuk membantu untuk memahami Alkitab, dan mari membaca Alkitab senantiasa. Kalau kamu punya kesulitan untuk memperoleh Alkitab, kita akan bantu. Kita akan sediakan Alkitab. Kalau memang kesulitan kamu misalnya kesulitan untuk membeli, silakan hubungi kita ya. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi selamat malam, salam semuanya. Shalom. Shalom Bapak-bapak. Shalom. God bless all. Terima kasih.